Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Bella Fauzi. Kali ini, aku mau nanya dulu nih kabar teman-teman gimana. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga yang lagi sakit segera disehatkan kembali. Pokoknya sama-sama kita berjuang melawan pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke deh, nah di vlog kali ini masih membahas kenapa kita harus bela Palestina. Nah ini masih yang part 2-nya ya. Part 2-nya ini seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah ini adalah bagian kedua yang dipotong gitu ya. Ini adalah bagian kedua dari part 2. Nah bagian sebelumnya itu udah ada di vlog yang satunya lagi, tapi karena kepanjangan akhirnya terpaksa kita bagi menjadi dua bagian gitu. Nah ini merupakan kelanjutannya gitu, kelanjutannya dari pembahasan antara aku, Ciki dengan Mbak Tere gitu ya. Kita membahas kelanjutan dari kenapa harus membela Palestina. Dan ternyata kalau misalnya untuk tahu kenapa harus ngebela mereka, itu tuh kita harus tahu sejarahnya dari A sampai Z gitu, dari awal banget sampai Palestina yang era sekarang ini ya, ketika sudah ada negara Israel dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata untuk sampai di titik saat ini kita harus ngebahas dari awal banget gitu. Dan ternyata wah masya Allah, itu pembahasannya nggak cukup hanya satu vlog aja gitu. Makanya teman-teman ya jangan heran nanti akan ada part-part selanjutnya ya. Untuk part 2 ini aja nih sampai dibikin 2 video gitu. Yang jelas aku sendiri kenapa tergerak untuk bikin video ini nggak ada maksud apa-apa teman-teman, karena aku sendiri juga ngerasa aku masih sangat fakir ilmu ya, baik ilmu sejarah maupun ilmu agama aku tuh masih cetek banget. Tapi aku ada keinginan untuk terus belajar, makanya aku senang banget waktu dikasih kesempatan sama Mbak Tere gitu ya, mau sharing sama kita berdua. Yuk sama-sama kita mengkaji sejarah tanah Kanaan atau sekarang disebutnya sebagai ya Palestina gitu, yang diokupat oleh Israel gitu. Dan ternyata masih banyak juga teman-teman yang belum aware atau mungkin belum tahu sama sejarah detailnya gitu kan. Makanya aku berharap dari vlog ini bisa sedikit banyak menambah wawasan teman-teman gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya menggerakkan hati kalian untuk lebih peduli sama Palestina, atau kalaupun misalnya enggak juga ya minimal nambah pengetahuan kalian, insya Allah ada manfaatnya kok gitu. Yaudah kalau gitu selamat menyaksikan. Ini dia lanjutan dari part 2 kenapa harus bela Palestina. Bella Fauzi, Ciki Fauzi bersama dengan Mbak Tere. Ini dia. Alam semesta ini, nah kalau dalam konteks itu nggak apa-apa, terus justru harus dikritisi gitu ya. Kita harus menggunakan segenap akal kita untuk memahami bahwa sesungguhnya semua ini adalah hasil karya Allah untuk menjelaskan bahwa indeed Allah itu eksis gitu. Karena kan banyak juga ya yang ngerasa, oh ini semesta, ya semesta sih semesta, tapi kan ada pemiliknya gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, gitu. Bener. Aku jadi inget kisah Nabi Ibrahim ya kalau nggak salah, yang meyakini orang-orang pada masanya buat nggak nyembah matahari dengan akal, dengan Iya, bawa otak betul. itu kemana-mana. Kenapa nyembah matahari yang pas malam hari itu udah nggak kelihatan, udah hilang gitu. Kenapa nyembah patung yang patungnya diem aja gitu. Jadi semua Iya, logis juga ya Mbak ya. benar. Dan memang Al-Quran ini kan selalu dibilang kan untuk orang-orang yang berpikir watafakkarun ya, ulul albab, yang memiliki akal kan gitu. Iya, Iya, jadi sebenarnya Allah ngasih tugas pertama, baca dengan nama Allah yang menciptakan, gunakan akalmu, lalu gunakan hatimu. Makanya itu dalam Al-Quran tuh lengkap, insya Allah gitu. Jadi nggak cuma sekedar sales, iya, mesti lengkap, mesti balance ya. Kalau nggak balance nanti kita jadi beragama tanpa rasional juga nggak make sense, nanti jadinya sesat. Alhamdulillah. Kalau berakal tapi tanpa agama juga jadinya terlaknat nanti. Makanya kalau di ayat terakhir surat Al-Fatihah kan, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat gitu. Iya, Masya Allah. Muslim itu berserah di jalan yang tengahnya itu gitu. Jadi using brain, using heart, dan insya Allah kita menggunakan ikhtiar seoptimal mungkin untuk memohon ridhonya Allah. Seperti itu. Ya Allah. Ih, adem banget denger Mbak Tere ngomong, Masya Allah. Ya Allah, Muhammad. Kita lanjut lagi ya ini. Jadi pas ini kira-kira waktunya mau sampai jam berapa? Ini masih ada waktu kah? Masih ya? Masih Mbak. Terserah Mbak Tere pokoknya Mbak. Nggak apa-apa, insya Allah kalau ini kita ikhtiarkan sampai setengah 10 ya, biar
biar ini ya, Siap, boleh. biar nggak terlalu panas juga kepala, tapi insya Allah inget gitu Tahu ya. banyak kok ini. Masya Allah. Jadi pas zamannya Persia menguasai Babilonia, Iya. ya, ini Persia ini kayak ngasih ruang lah buat orang-orang Yahudi ya untuk membangun Haikal Sulaimannya lagi yang udah hancur waktu dihancurin sama Nebukadnezar. Makanya 2 kali tuh istilahnya pembangunan Haikal Sulaiman itu terjadi 2 kali gitu. Nah, tapi waktu itu karakternya ini ya, apa istilahnya? Karakternya Yahudi itu udah mulai melenceng, udah nggak lagi menjaga akidah tauhidnya gitu. Dan subhanallah nggak lama kemudian ada kekuasaan lain ya, dari Makedonia itu siapa, Alexandria dari Yunani. Nah itu kemudian menguasai Palestina. Makanya kalau kita ingat di dalam Bible juga itu ada yang menyebutnya Elohim, ada yang menyebutnya Yehova. Nah itu kalau Yehova Ibrani, Elohim itu udah under under occupationnya Yunani gitu. Karena memang bangsa Israel ini ya, keturunan Bani Israel ini memang subhanallah ya, dikasih ujian jadi bangsa budak tuh banyak banget, berapa kali Iya tuh sih. dari occupationnya Mesir. Iya, tapi memang karakteristiknya itu emang astagfirullah gitu ya, menggemaskan, kalau aku nyebutnya. Iya, menggemaskan mereka gitu. Gemas banget bener. Dan subhanallah akhirnya kemudian kerajaan Yunani ini kan punya value juga ya, Hellenism ya. Punya Hellenism itu percaya pada dewa-dewa, Zeus dan Hellenism. Hellenism. Ntar teman-teman bisa buka di browsing deh. Dewa-dewa dan akhir iya Poseidon, iya benar. baik Yunani maupun Romawi itu karakteristiknya sama-sama ini ya, paganis itu ya, dengan dewa-dewanya ya gitu. Nah sayangnya ya itu karena karakteristik Bani Israel itu nggak firm sama akidah, jadi ya udah kena lagi tuh ya, kena mental, rusak lagi gitu. jadi habis itu mereka ikutan nyembah juga deh gitu, nyembah dewa-dewanya Yunani ya. Dan subhanallah akhirnya sambung lagi, lalu kerajaan Yunani itu kan nggak lama kemudian dia juga mengalami pasang surut ya, akhirnya dia diganti oleh ini Romawi ya, kerajaan Romawi ya. Dan akhirnya Romawi masuk juga ke tanah Palestina. Itu eranya Herod itu Herodes kalau di Bible, Raja Herodes. Nah itu baru mulai di tahun keluarga Imron itu. Jadi agak panjang tuh kisahnya. Oh berarti Romawi itu masuk di tahunnya keluarga Imron ya? Dari sebelumnya sih sebenarnya, dari beberapa tahun sebelumnya. Karena kan bisa gitu loh Mbak, kayak nyari cocok kronologik waktu. Kronologis, iya betul. Jadi kalau Roma itu masuk di sekitar 70 tahun sebelum Masehi lah kurang lebih ya, gitu. Iya. Kekuasaan Romnya di tanah Palestina, karena dia kan mengalahkan Yunani kan, jadi ganti lagi tuh penguasanya Palestina dari Alexander the Great ya, kalau dia itu ya, dari Makedonia, dari Yunani, dikalahkan oleh Romawi ya, Herod gitu.
Dan uh, pada saat itu yang jadi nabi adalah Nabi, Masya Allah ya, ada 3 nabi ya waktu itu ya Allah ya. Nabi Zakaria pertama, ya kan, pamannya Maryam binti Imran atau Bunda Maria kalau di Bible ya. Nah, terus Nabi Zakaria, alhamdulillah di ujung hidupnya dikasih Allah anak ya, Nabi Yahya. Kalau di Bible Yohanes Pembaptis. Gitu. Dan kemudian Maryam binti Imran, setelah Masya Allah ya, Maryam binti Imran tuh tinggalnya di Al-Quds tuh, di salah satu ada mihrabnya atau kayak kamar gitu di wilayah Masjidil Aqsa. Nah, itu dulu tinggal di situ. Sehari-harinya di situ. Saya pernah dengar. Marbot ya Mbak. Masya Allah. Iya, marbot, betul banget marbot, persis. Cuma gitu, bersih-bersih. Iya sih, iya kayak Iya. Ya maksudnya kurang lebih kayak gitu. Maaf ya, warga Tangsu banget di sana. Iya, nggak apa-apa, jadi biar ada gambaran gitu. Keren-keren lah. Di sini juga keren. Insya Allah ya. Dan luar biasa kalau kita ingat, itu ada diabadikan juga di surat Maryam tuh ya, di surat ke-19 yang waktu itu Nabi Zakaria heran, kok kamu bisa dapat makanan ini, dapat dari mana kan gitu kan? Dari langit. Iya, kata Bapak Sayyidati Maryam bilangnya ini dari Allah. Saya istilahnya tinggal minta sama Allah aja dikasih gitu. Masya Allah gitu. Kisahnya luar biasa. Itu menceritakan sedikit juga perjuangan kan. Bunda Maryam binti Imran ini lahir dari ikhtiar doa ya, dari istrinya Imran. Kalau kita baca itu ada di surat Ali Imran ayat berapa tuh? Sebentar. Istrinya namanya Hana. Ya, dalam beberapa literatur disebut Hana. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa. Jadi Google juga penasaran sama cerita materi. Masya Allah. Iya, dan Imran apa Imron sih Mbak Tere? Itu tergantung pelafalan ini ya. Kesepakatan. Karena kan kalau kita jadi dalam huruf hijaiyah ra itu dibaca kan ro kan, huruf tebal istilah ro so do to zo ro, nah kan baca ro, padahal kan harakatnya kan fathah ya, a ya, tapi dibacanya o, jadi makanya kita bacanya Ali Imran, padahal tulisannya Ali Imran tapi bacanya ro. Ali Imran. Iya sih, jadi itu tergantung gimana cara bacanya. Sama aja Salem dengan Jerusalem kan Mbak ya? Iya, maksudnya kan kalau Jerusalem itu kan mungkin lebih ke kayak cara pelafalan dari barat ya, Jerusalem. Iya, Jerusalem ya. Yesus dan Isa itu sama. Yesus itu zamannya Romawi, semuanya kan jadi us kan. Oh gitu. Jauh tapi dari Isa ke Yesus jauh banget, Jesus gitu ya. Iya, itu. Jadi lagi-lagi semuanya merujuk pada hal yang pada person yang sama. Nah, ini kalau mau lihat kisahnya doanya istrinya Imran atau Hana, itu ada di surat Ali Imran ayat 35. Kisah 35, 36 dan 37 lebih lengkapnya. Nah, ini dijelaskan ya bahwa jadi ternyata Bunda Hana ini atau istri Imran ini dia bernazar ya. Bernazar tuh berjanji lah kurang lebih ya, mempersembahkan yang ada di dalam kandungannya ini untuk jadi penjaganya Masjidil Aqsa. Untuk melanjutkan perjuangan dari keluarga besarnya, karena keluarga besarnya ini memang keluarga besar yang jagain yaitu marbotnya Masjidil Aqsa gitu. Dan Masya Allah ternyata Allah kasih anaknya bukan anak laki-laki, karena kan biasanya kan harusnya laki-laki ya yang kemudian jadi imam gitu ya. Qadarullah perempuan, tapi Masya Allah tuh lebih tahu ya apa yang dilahirkan ya. Jadi di sini dijelaskan, dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindungan
Allah untuknya dan anak cucunya nanti dari dari gangguan setan yang terkutuk. Dan Masya Allah, ini di ayat 37-nya ini tadi yang dijelaskan, kok tahu-tahu dapat makanan itu. Nah, ini ada di sini nih, percakapannya Nabi Zakaria kepada Maryam. Wahai Maryam, dari mana kau peroleh? Maryam menjawab, dari Allah. Gitu ya, Masya Allah ya. Itu akidah tuh. Iya, tahu-tahu ada karena kan Bunda Maryam nggak pernah keluar dari situ, dari apa mihrabnya itu, dia standby aja di situ, jadi kayak jaga perpus lah, lebih kayak gitulah ya penggambarannya. Diem aja di situ. Yang keluar kan, yang boleh keluar kan yang laki-laki ya, Nabi Zakaria gitu, dan seterusnya nanti ada Nabi Yahya gitu. Dan Masya Allah, nah ini akhirnya nyambung nih ke kisahnya yang diyakini oleh umat Nasrani juga ya, bahwa Nabi kita mengaminkannya sebagai nabi, mereka mengaminkannya sebagai anak Tuhan ya, bahwa Bunda Maryam kemudian dikasih Allah tugas ya untuk mengandung dan melahirkan seorang nabi, Masya Allah gitu. Kayaknya emang dari doanya Hana ya sebelumnya ya, dari Ibu Hana sebelumnya, karena kan memang minta anak yang akan menjaga Masjidil Aqsa. Dan Masya Allah kalau kita nyambungin ke kisah nanti di akhir zaman, memang Nabi Isa alaihissalam itu akan dapat tugas jadi penjaga Masjidil Aqsa, menjaga dari Dajjal itu nyambungnya nanti ke situ. Masya Allah ya, seru banget gitu. Dan kalau kisahnya orang Palestina ya Mbak ya? Iyalah, orang Palestina, orang lahirnya di Bethlehem. Iya. Bethlehem tuh berarti Palestina ya. Bethlehem itu kan agak ke apa ya bahasanya, timur ya. Dia tuh makanya di Bethlehem tuh mayoritas Christianity ya Mbak di sana. Komposisi. Enggak juga. Iya ada, tapi enggak juga. Alhamdulillah dulu waktu zamannya Turki Utsmani itu kan dikasih apa ya? Dikasih keleluasaan toleransi yang luar biasa gitu. Jadi ya udah, yang Nasrani ya Nasrani, yang Muslim ya Muslim gitu, nggak ada yang perang. Masa kan itu? Semuanya dijagain sama pemimpin. Masa itu? Iya. Aku baca kisah. Iya itu keren banget, Masya Allah, itu keren banget zaman itu. Di gereja Bethlehem ada masjid Umar ya kalau nggak salah. Iya. Yang katanya mau apa sih yang sholat di situ? Iya, Uskup Patrick itu. Aku pernah dengar tuh sekilas cerita. Merinding. Itu Patriark Sophronius waktu itu. Jadi dulu tuh itu pas, ini agak sedikit lompat dikit, nggak apa-apa lah ya. Kita kan masih ngebahas. Masih nggak apa-apa kalau biar agak sedikit nyambung ya, biar apa teman-teman memperkaya wawasan. Jadi pas Kaisar Heraklius itu kabur karena perang Yarmuk kan, umat Muslim tentaranya itu mengalahkan tentara Rom ya, tentara Romawi banyak banget, dan akhirnya kaisarnya kabur, nggak mau kabur ke arah Turki lah sekarang ya, ke Istanbul lah. Perang Yarmuk. Muslim menang ya. Alhamdulillah Muslim menang gitu. Nah, habis itu yang ada di situ tinggal kayak kepala apa ya istilahnya ya, mungkin bisa dibilang wali kotanya gitu loh ya, wali kotanya, karena kan itu kan kota tua Al-Quds itu kan waktu itu dikuasai oleh Romawi ya, Bizantium. Nah, waktu itu patriarknya itu apa istilahnya ya, jadi dia tuh kayak daerah istimewa lah kurang lebih. Al-Quds itu daerah istimewa gitu. Jadi ya kurang lebih kayak Yogyakarta, kayak jadi ada sultannya juga gitu ya, ada wali kota, ada sultannya juga. Nah, cuman sultannya itu atau patriarknya itu memang kepala gereja. Makanya disebutnya ada yang bilang uskup, ada yang bilang pendeta, karena dulu zaman itu
eh, apa Nasrani yang di situ tuh bukan Nasrani yang related sama Romawi, bukan yang Vatikan. Jadi beda 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 ya beda apa istilahnya, beda denominasi ya, kalau jadi beda cabang lah, beda ini, beda mazhab, nah gitu, beda mazhab. Itu ya. Gitu itu, mereka kemudian pada saat pasukan Abu Ubaidah masuk, terus akhirnya mereka nggak mau perang lagi karena mereka dapat ini juga, ada semacam apa wahyu ya kalau di mereka ya, bahwa nanti apa Yerusalem atau Ursalim atau area Kapitolina, namanya banyak ya, namanya Baitul Maqdis. Iya, area Kapitolina itu akan dibebaskan oleh keturunan Nabi Ismail, disebutnya gitu. Makanya mereka bertanya-tanya, ini siapa gitu, apa mungkin ini gitu. Itu karena mereka juga kan diserang sama Yahudi ya, diserang sama Yahudi gitu. Yahudi sama Persia dulu CS-annya. Yahudi emang seru deh, suka bikin problem gitu. Nah, dan qadarullah waktu itu Khalifah kedua ya setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab datang dengan profil seperti yang dijelaskan itu dalam wahyunya mereka gitu. Dan Masya Allah mereka akhirnya ya udah nggak perang, padahal harusnya kan masih mau memerangi gitu ya, mau ngelawan pasukannya Abu Ubaidah, tapi enggak. Akhirnya makanya itulah yang kita kenang sebagai penaklukan Baitul Maqdis tanpa perang, karena mereka udah surrender duluan dengan meminta ada perjanjian Umayyah kalau ini ya, di dalam sejumlah riwayat sirah dijelaskan. Perjanjian Umayyah itu salah satunya menjamin agar mereka tetap menjalankan ibadah agamanya, mereka nggak diganggu rumah ibadahnya, dan orang Yahudi itu nggak boleh bermukim di kota tua Al-Quds itu. Cuman boleh ziarah doang, tapi nggak boleh tinggal gitu. Karena kalau nggak mereka bikin onar kayak gitulah kurang lebih. Dan itulah yang dijamin sama Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada saat itu waktunya azan, udah waktu sholat, itu sempat ditawarin sama pendeta Sophronius, ya sholat aja di gereja kami, tapi Umar bin Khattab bilang jangan. Kalau saya mencontohkan gini, nanti saya takut yang setelah saya, umat Muslim setelah saya menganggap boleh menggunakan gerejamu untuk sholat, takutnya malah diakuisisi gitu kan. Jadi akhirnya Umar bin Khattab itu mencari di daerah mana ya kira-kira ya, oh ini aja nih, tadinya tempat sampah kalau nggak salah, itu dijadiin tempat sampah sama kerajaan Bizantium, Masjid Al-Qibli yang kemudian itu Masjid Al-Qibli itu pertama-tama batu batu pertamanya itu dibuat oleh Umar bin Khattab gitu kurang lebih ceritanya. Masya Allah. Masya Allah ya. Hubungannya sama Nabi Sulaiman juga ya, yang Masjid Qibli atau tempat Umar bin Khattab sholat gitu? Masjid Qibli itu yang kubahnya abu-abu ya, yang sekarang kubah abu-abu. Nah itu iya, kalau Masjid Qibli itu memang ada sebagian tempat yang tadinya kandang kuda, ada yang tadinya tempat sampah, pokoknya berantakan banget deh dulunya tuh di zamannya zamannya pemerintahan Romawi ya, dijadiin sampah banget gitu. Nah kalau yang tadi yang dibilang Ciki itu mungkin maksudnya yang Dome of the Rock. Itu yang dianggap mereka di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Oh, oke. Yang emas, kubah emas.
Nah, kalau kubah emas itu yang mereka targetin untuk diruntuhkan supaya ceritanya Ada Haikal Temple of Solomon atau Haikal Solomon gitu. Oke, siap. Luar Maaf biasa ya, ya. tadi jadi loncat. Nggak apa-apa, tapi insya Allah jadi ini ya, jadi Iya. jadi makin paham insya Allah. Iya. Nah, sambung ke ke kisahnya Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam. Kalau di dalam Bible ada perbedaan karena di Bible itu dianggapnya Bunda Maria binti Imran atau Bunda Maria itu dibilang menikah. Kalau di kita tidak, ya. Jadi langsung kun fayakun, Allah izinkan prosesnya itu kayak Nabi Adam, ya. Tahu-tahu ada gitu, tahu-tahu ada. Dan kalau tadi Ciki sempat nanya ini tuh yang ejekannya orang-orang Bani Israel yang Yahudi kepada Maria, kan yang ya kan itu kan diejeknya luar biasa ya. Tapi dijawabnya suruh jawab dia Allah izinkan yang jawab bayi nggak bisa ya. Iya. Langsung bisa ngomong, masya Allah. Itu di surat, kalau nggak salah masih di surat Maryam deh itu. Nih jadi iya luar biasa ya. Nih di surat Maryam surat 19 ayat 20. Sebenarnya kisahnya itu dari kisah Nabi Isa yang mulai ditugasin untuk mengandung kisah Bunda Maryam yang ditugaskan mengandung Nabi Isa itu sejak di ayat 16 itu dibahas. Gitu. Jadi akhirnya mengasingkan diri ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, yaitu Bethlehem itu. Bethlehem itu timurnya Baitul Maqdis, timurnya Yerusalem. Berarti agak ke sini ya, agak ke kanan gitu. Nah, pada saat itu kemudian Bunda Maria mengasingkan diri dan alhamdulillah Allah kasih ini ya. Iya, dikasih kurma, dimodalin kurma untuk makannya ya. Dan masya Allah setelah itu melahirkan bayi Nabi Isa ya di ayat 27-nya, dan ayat 28-nya ini dijelaskan dengan mockingannya ya, wahai saudara perempuan Harun, nah, gitu kan, anak turunan Nabi, ayahmu bukan orang yang buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kok tau bawa anak gitu ya? Iya. Tau hamil bawa anak gitu kan? Jadi bahan gibah lah ya, kurang lebih ya, kayak infotainment gitu kali ya. Astagfirullahaladzim. Sayangnya belum ada infotainment zaman dulu ya. Gitu. Kalau udah di era sosmed langsung viral gitu. Iya, langsung viral. Subhanallah. Maka Allah izinkan Nabi Isa yang menjawab. Ini masya Allah, ini salah satu ayat favorit saya nih. Allah Akbar. Ya, di sini kan dijelasin. Qala inni abdullah ataniya kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini yang kita yakini ya, sebagai nabi itu. Tapi memang dalam Bible itu ada part yang menyatakan Nabi Isa adalah nabi, tapi ada juga bagian yang mengatakan dia sekedar bukan hanya sekedar nabi tapi melebihi nabi itu. Dianggap seperti anak Tuhan seperti itu. Dan kemudian Nabi Isa ini kan memang punya tugas untuk menyampaikan kepada Bani Israel, karena Bani Israel yang di eranya Nabi Isa itu udah gitu ya, wah hancur banget gitu ya, banyak banget perkara bid'ah gitu, perkara bid'ah yang jual istilahnya kayak inilah, semuanya itu diperjualbelikan gitu ya. Jadi bayanginnya Baitul Maqdis itu dijadiin tempat dagang gitu ya, bukan buat sholat tapi buat dagang gitu, buat
ya mencari keuntungan lah gitu, dan orang-orang Yahudi saat itu benar-benar tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam Taurat gitu. Makanya sebenarnya di dalam uh, Bible juga itu dijelaskan itu di Matius, mana dia? Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Nabi Isa itu, dan ini juga di dalam surat Al-Maidah juga ada ya, Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Isa itu justru untuk mengingatkan Bani Israel untuk mengerjakan apa yang disampaikan dalam Taurat gitu. Tapi kan nggak dilakuin gitu. Dan subhanallah, Nabi Isa ini yang kemudian malah jadi dianggap oleh sebagian Bani Israel sebagai Bani Israel menganggapnya sebagai nabi palsu gitu. Jadi Israel yang di sini sebutnya apa ya, Farisi, ahli Taurat. Itu ada kisahnya sampai Nabi Isa-nya melaknat, dan di Al-Quran juga ada tuh bahwa Bani Israel dilaknat oleh lisannya Nabi Isa dan dilaknat oleh Nabi Daud, ada tuh kisahnya. Nah, aduh, dilaknat berarti udah. Iya, bayangin sama nabinya sendiri digituin, udah gemes banget tadi kan, nabinya itu udah aduh luar biasa itu. Dan apa itu subhanallah, itu dia. Iya, ini banget. Nah, kalau di dalam Bible tuh ada di Matius 23 ayat 1 sampai 36. Disebutnya Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Farisi itu kayak sekte lah di dalam Bani Israel yang menguasai Bait Allah. Kalau di Bible Masjidil Aqsa ya. Waktu itu belum Masjidil Aqsa ya, tapi ya belum dibangun lengkap oleh waktu itu kan belum ada Nabi Muhammad, belum eksis waktu itu. Jadi kota tuanya, tapi kota tua yang sama sejak 2000 tahun sebelum Masehi gitu. Jadi kota itu tetap ada gitu, cuman bangunan masjidnya yang berubah ya gitu. Nah, insya Allah ini bahkan di dalam Bible sendiri juga dijelaskan di Matius 22 ayat 37, ketika orang-orang Farisi ini kan mau kayak mau mocking lagi, mau mocking Nabi Isa, karena buat mereka Nabi Isa ini bukan nabi kita, gile. Maksudnya nabi dari perempuan yang nggak ada asal usulnya gitu ya, dibilang. Nggak ada bapak gitu ya. Kayak nggak asik nih, nggak keren gitu ya. Apalagi Nabi Isa itu karakteristiknya kan modest gitu ya, anak tukang kayu dibilangnya sama mereka gitu. Dan di sini dijelaskan ketika mereka mau mocking Nabi Isa, kamu di ayat 36-nya disebutkan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini jawabannya Nabi Isa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini related juga sama Markus 12 ayat 29. Kalau di Markus 12 dia lebih rinci disebutnya. Sebelumnya ada part yang nggak ada di Matius 22 tadi, yaitu nah ini sama nih pertanyaan, hukum manakah yang paling utama gitu, ditanya oleh seorang ahli Taurat. Nanti teman-teman yang bisa buka Bible bisa cek tuh Bible-nya, Markus 12 ayat 28-34, hukum yang terutama. Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Nabi Isa sendiri menyampaikan bahwa Allah itu Esa.
tauhid. Tauhid. Tuh. Cuman tadi yang di Matius nggak dikasih tulisan tauhidnya ya, nggak dikasih tulisan wahai orang Israel dengarlah Tuhan Tuhan Allah kita itu Esa, itu nggak disebut gitu. Jadi memang ini yang apa ya, yang kemudian jadi bahanku dulu untuk meneliti. Kok ada yang di sini ada, di sini enggak gitu. Dan qadarullah akhirnya Masya Allah izinkan saya mengenal Nabi Isa yang versi lengkap, yaitu Nabi Isa dalam Al-Quran. Sesuai tadi yang kita baca ya, Masya Allah ya, di surat Maryam ayat 30. Qala ini Abdullah. Ada yang nanya, jadi orang Yahudi agamanya apa sekarang dan kitabnya apa? Aku juga penasaran sih Mbak, jadi orang Yahudi sekarang ini Tuhannya siapa ya? Orang Yahudi kalau zamannya Nabi Muhammad ada yang masuk Islam. Ya. Oh, kalau yang sekarang itu juga ada 3 jenis. Gini, Yahudi itu ras Yahudi ya. Dibilang Semit itu kan sebenarnya keturunan Sem ya. Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Keturunan Sem itu sebenarnya termasuk kita, keturunannya keturunan Bani Arab itu termasuk keturunan Sem sebenarnya. Semit kan Arab juga Semit sebenarnya. Makanya. Iya. Makanya itu. Cuman identiknya dengan Yahudi. Nah, yang sekarang agama Yahudi itu berarti Tuhannya siapa ya Mbak? Tuhannya Yahweh. Mereka meyakinnya Yahweh. Yahweh. Yahweh itu dulu sebenarnya Yahweh. Itu sebenarnya kalau kita baca dari akar kata itu sebenarnya ngomongin yang satu, Tuhan yang satu. Itu satu kalau Islam. Iya sama sebenarnya, cuman qadarullah nggak semuanya menjalankan Taurat yang asli, karena Taurat mereka udah dicampur-campur sama para penulis Taurat yang di era-era yang udah matre ya, ngubah-ngubah ayat kan, makanya di Al-Quran bilang kan perjanjian baru bukan, di perjanjian lama juga udah ditulis di karang-karang sama mereka. Makanya jadi kalau nanti teman-teman mau baca bukunya Profesor Maurice Bucaille tentang Bible, Al-Quran dan Science ya, yang Masya Allah ditulis orang Profesor Maurice Bucaille ini seorang antropolog Perancis yang qadarullah Allah izinkan menemukan kadar garam dari salah satu mumi Fir'aun yang tinggi banget, yang kemudian disinyalir sebagai Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di eranya Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian beliau masuk Islam dan beliau belajar banyak sekali dan memberi banyak sekali perspektif sains tentang Al-Quran, dan Masya Allah dengan sains pula beliau menjelaskan ketidakcocokannya Bible dari aspek aspek sains gitu. Jadi kayak menjelaskan ini di dalam Injil Matius Nabi Isa itu ada 36 keturunan kalau nggak salah. Yang satu di Yohanes ini lebih sedikit gitu. Jadi benar-benar memberikan komparatif tadi yang menyeluruh gitu, dan dia meriset setiap catatan sejarah yang berhubungan dengan penemuan-penemuan istilahnya perkamen tuh, kitab-kitab yang kemudian dijadikan yang kemudian dijadikan rujukan buat orang Yahudi menulis perjanjian lama itu. Karena kan ada yang apokrifa, ada yang deuterokanonika, itu nanti pelajarannya lain, itu nanti pas di pelajaran kristologi ya. Aku juga masih belajar gitu. Insya Allah. Jadi perjanjian lama udah mengalami distorsi gitu. Nah makanya Tauratnya itu udah berantakan, makanya Nabi Isa datang ditugasin sama Allah untuk dikasih Injil untuk Injil itu sebenarnya lanjutan lah gitu ya, ibaratnya lanjutan syariat gitu ya, yang Allah udah kasih untuk Bani Israel gitu. Tapi bukan berarti mengganti Taurat, enggak, untuk melengkapi itu. Tapi lagi-lagi umatnya Nabi Isa, Bani Israel pada saat itu
sebagian besar menolak dia sebagai nabi, sebagian lagi apa mocking dia sebagai anak Tuhan, gitu. Oh, kamu ini ya yang ceritanya apa singa dari Yehuda ya yang nanti kan mereka juga ada kayak premonition gitu ya bahwa nanti akan ada raja yang akan datang dari tanah Yerusalem atau Baitul Maqdis yang akan menjadi raja buat umat Israel gitu ya, Bani Israel. Which is emang Nabi Isa kalau kita yakini dalam Al-Qur'an itu juga memang pasti akan datang. Di surat Az-Zukhruf ayat 61 disampaikan, dan itu sebagai salah satu tanda kiamat ya. Itu Nabi Isa akan turun ke apa dari langit ya, karena Allah itu menyelamatkan Nabi Isa dari persekusi di kayu salib, diangkat langsung ke langit kedua yang alhamdulillah ketemu kan sama Nabi Muhammad SAW ya ketika Nabi Mi'raj, Masya Allah ya, itu kan di langit keduanya kan ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya ya, Masya Allah gitu. Jadi ras Yahudi yang tadi itu keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub, itu kemudian ada yang masih tetap patuh sama ajarannya Nabi Yakub, yang kemudian disebut Yahudi Muslim, ada yang bikin ajaran baru, ya, yang kemudian menciptakan buku-buku tambahan di luar Taurat, ada Talmud, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, Talmud itu yang kemudian jadi ibaratnya apa ya, kayak kitab hadisnya mereka lah kurang lebih, jadi acuannya mereka tuh Talmud. Nah, ini yang kemudian jadi Yahudi, dan ada juga yang kemudian mengkultuskan Nabi Isa yang lalu ini dipeloporin oleh Paulus nih. Ntar teman-teman kalau baca kisahnya Paulus ya, Paulus dari Tarsus, dia juga salah satu awalnya dia salah satu sekte Farisi itu yang kemudian akhirnya mengkultuskan Nabi Isa yang kemudian jadi Nasrani. Tapi Nasrani yang asli yang awal, Nasoro yang awal, yang merupakan Hawariyun atau pengikut penolongnya Nabi Isa itu ada, tapi waktu itu istilahnya dipersekusi sama Yahudi kebanyakan gitu, karena yang Yahudi yang kebanyakan nganggap ini adalah aliran sesat gitu, jadi kebanyakan dibunuh. Nah, waktu itu banyak juga yang akhirnya melarikan diri ke arah Turki ya, Kapadokia ya, yang di bawahnya ada banyak lubang-lubang terowongan-terowongan. Nah ya, Kapadokia itu ada itu sampai melarikan diri sampai sana. Ada yang ke Antioquia gitu, Antiok. Nah, itu kan daerah arah Turki ya. Gitu. Jadi kalau ditanya, jadi Yahudi agamanya apa? Ada yang ateis, jangan salah, banyak. Yahudi tapi ateis. Nah, termasuk si Theodor Herzl yang memang membuat ideologi Zionism, yang membuat buku Der Judenstaat. Penasaran, nggak sabar pengen ke bagian itu, Mbak. Soalnya gemes, ciptaannya gemes banget. Ya gitu ya. Jadi oke, berarti kita udah sampai ke kisah Nabi Isa. Nabi Isa dipersekusi disalib ya atas tuduhannya imam-imam kepala di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa saat itu ya, di Baitullah ya disebutnya, belum Masjidil Aqsa secara yang kita kenal sekarang. Mereka nyebutnya Bait Allah. Ya, jadi salah satunya Kafayas ya kalau teman-teman yang di Bible, karena nggak banyak yang ngeh nih kisahnya Kafayas nih. Aku aja nggak ngeh, Mbak. Itu yang mempersekusi pertama gitu ya, luar biasa ya emang ya. Itu berarti yang penyalipan itu juga di Baitul Maqdis? Iya, itu semacam kayak diagendakan gitu. Ada jalurnya pas jalan menuju penyalipan di Palestina. Palestina ya. Apa ya? Jerusalemnya apa? Di Bukit Golgota atau apa ya? Aku lupa deh. Ya, itu yang mereka yakini ya. Gitu. Yang diyakini Nasrani. Jadi kalau di Lukas, Matius, Markus, Lukas itu disebutnya hanya ini ya, imam besar dibilangnya. Jadi istilahnya
diadili dulu di depan imam besar. Nah, kalau di Baik yang nanya juga nih Mbak. Iya. seru ya, seru ya. Biar pada ngeh yang ya, yang punya Bible buka Bible-nya ya, yang punya Al-Qur'an biar dibuka lagi ininya referensinya. Iya. Insya Allah. Dan ini Oh ya, di izin Yohanes Mas, 14. ini substansi Kayafas, aduh aku suka kebalik-balik, maaf. Kayafas kok sih, Kayafas. Oh. Kayafas ini ada, kalau tentang Kayafas tuh ada di Yohanes 18 itu ayat 14. Gitu. Jadi di sini dijelaskan nih, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Kayafas nih imam besar di Bait Allah saat itu, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Gitu. Jadi maksudnya Nabi Isa disuruh dikorbankan untuk supaya apa? Karena dianggapnya nabi palsu, ya, gitu. Untuk seluruh bangsa Israel. Gitu. Tapi kemudian bagi beberapa perspektif dianggap ini sebagai bentuk penghapusan dosa, gitu. Padahal kalau dari yang saya tangkap, ini kan balik lagi ya, karena karena menurut hubungan dengan keyakinan ya, terserah, nggak ada masalah kalau teman-teman yang non muslim nganggap enggak, ini nggak benar kamu ngejelasin gitu. Enggak, kalau yang saya tangkap yang dijelaskan di sini adalah memang upaya persekusi, tapi kalau diyakini sebagai upaya untuk penyelamatan umat manusia ya silakan aja. Tapi yang kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing gitu. Kurang lebih itu. Dan setelah itu praktis Bani Israel itu setelah Nabi Isa dipersekusi, tapi alhamdulillah Allah selamatkan kalau kita yakini ya. Nah, terus udah tuh mereka kemudian nggak lama setelah itu mereka juga memberontak ya. Ya itulah kisahnya, memberontak ke Kekaisaran Bizantium Kekaisaran Bizantium saat itu, dan akhirnya mereka diperangin sama bangsa Rom, karena bangsa Romawi saat itu kemudian kan dia lebih mengikuti yang diajarkan oleh Paulus, karena Paulusnya udah ceritanya udah mensyiarkan agama Trinitas ya, agama Yesus anak Tuhan, dan bangsa Romawi itu lebih mengadopsi yang itu karena cocok sama value mereka sebelumnya, bangsa pagan. Ada di kepala ada bapak dewa, ada anak dewa gitu ya, matching, cocok jadinya dengan ajaran itu. Makanya diadopsi sebagai agama negara oleh Kaisar Konstantinopel di Konsili Nikea 325 Masehi itu. Dan kemudian yang terjadi ya setelah itu bangsa Yahudi terusir. Panjang ya, Yahudi akhirnya dibantai sih sebenarnya, dibantai oleh pengikut Nasrani yang Trinitas itu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu biar nggak pusing? Biar nggak pusing Pak, udah mulai panas soalnya kayaknya. Udah jam 21.30 kita siang nanya. Janjinya ke materi kita cuma sampai 21.30. Iya betul, ini udah materinya ada agenda lagi takutnya. Iya, mungkin teman-teman kita sama-sama tutup dengan doa ya, karena kan qadarullah kondisi saat ini juga semakin seru ya. Pandeminya ya, banyak juga yang dapat ujian sakit, qadarullah banyak juga dapat ujian dipulangkan anggota keluarganya ya dengan wasilah COVID ini. Jadi semoga semuanya juga terus mendapatkan ketenangan hati apapun yang terjadi. Semua ini adalah ketetapan Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kelapangan hati, pikiran ya, dan juga kekuatan serta kesehatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Insya Allah ya, pokoknya apapun itu, kalau kita yakin bahwa kita ini hamba, kita ini cuman makhluk, jadi berserahlah sama Allah dan berikhtiarlah sebaik mungkin, terus mendoakan satu sama lain. Kita bagi teman-teman yang beragama Islam ya, kita sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mohon maaf lahir batin ya atas segala keterbatasan. Sama-sama Mbak. Semoga ketemu tahun depan. Sampai Kamis. Tanggal berapa ya? Aku nggak tahu tanggal, pokoknya tahunya harinya doang. Dan tahu tanggal. Tanggalnya nggak tahu, pokoknya malam Jumat aja. Iya. Enak Mbak, jadi berasa deket sama Quran gitu kalau malam Jumat. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga jadi berkah buat semua ya. Pokoknya sehat selalu ya, hatinya sehat, pikiran sehat, jiwanya sehat. Insya Allah sambil terus olahraga, makan yang baik ya, istirahat yang cukup. Insya Allah kita semua bisa diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ke depannya. Amin. Tetap semangat. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Izin pamit ya. Barakallah. Salam buat ini ya, buat ibu bapak ya. Iya, ibu tadi kirim salam buat Mbak Tere. Masya Allah, iya favorit luar biasa. Referensiku dulu tuh, Masya Allah. Kita juga favorit kita. Masya Allah, barakallah. Sehat selalu. Buat istirahat. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Pamit ya. Selamat istirahat semuanya. Thank you. Nah, itu dia teman-teman, gimana pembahasannya, seru banget ya. Ternyata nggak cukup hanya 2 part ngomongin kenapa harus bela Palestina, karena sejarahnya tuh ternyata panjang banget. Dan kita insya Allah kalau masih diberi kesehatan dan umur panjang gitu ya, akan melanjutkan kembali pembahasan kenapa harus bela Palestina masih barengan sama Ciki Fauzi dan juga masih barengan sama Mbak Tere insya Allah kalau misalnya dikasih kesempatan ya sama yang di atas ya. Aku berharap semoga sharing ini akan bawa banyak manfaat gitu ya. Kalaupun misalnya nggak menggugah, paling tidak bisa menambah pengetahuan teman-teman yang emang pengen belajar juga. Jadi di sini kita belajar bareng ya, karena aku sendiri juga banyak yang nggak tahu gitu. Dan ya pasti aku yakin kita sama-sama mengkaji gitu ya dari sejarah Yerusalem itu sendiri, Baitul Maqdis itu sendiri, dan ternyata wah itu yang aku jelasin tadi nggak cukup hanya 2 part aja, jadi masih akan ada lanjutannya lagi. Semoga teman-teman masih mau ya nonton vlog aku yang ngebahas tentang Palestina, karena sebenarnya kalau kalian senang baca dan suka sejarah, banyak banget hal-hal yang bisa dipetik dan dibahas gitu di vlog ini gitu. Jadi let me know what do you guys think about this video. Silahkan komen. Dan kalau berkenan untuk like dan subscribe juga alhamdulillah, terima kasih banyak untuk yang selalu ngikutin. Ya semoga gak bosen sih ya, karena aku masih akan terus insya Allah mencoba untuk membahas sejarah Palestina ini selengkap-lengkapnya. Jadi akan masih ada kelanjutannya lagi nih dari kenapa kita harus bela Palestina. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye, sehat-sehat guys.